perkara. Terpujilah namamu dan kami siapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, mari semua katakan amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Haleluya. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan memiliki hak istimewa. Yuk kita lihat terlebih dahulu dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Tolong tampilkan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Haleluya. Ingat ya, karena kita ini buatan Allah. Betul ya? Diciptakan dalam Kristus Yesus, itu yang membedakan. Jadi sekali lagi semuanya buatan Allah. Apa yang kita lihat di luar sana yang bukan buatan manusia berarti buatan Allah. Tetapi yang membedakan saya dan saudara dengan mereka adalah kita ini buatan Allah, yes, tetapi diciptakan di dalam Kristus. Itu yang penting. Sehingga kemudian kita memiliki sebuah tujuan hidup. Tujuan hidup apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebab itu tidak heran kalau kita ini, saya ingatkan lagi dalam kitab Kejadian pasal yang pertama sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 14, manusia itu diciptakan, belum diciptakan saja sudah diberkati. Lalu kemudian ketika diciptakan maka Allah mengatakan sungguh amat baik. Lalu kemudian baru di ayat 15, sebelum itu kemudian pasal kedua manusia masuk dalam persekutuan karena nanti menciptakan dunia pada hari ke-7 masuk di dalam persekutuan. Alkitab mencatat hari itu diberkati. Jadi manusia dirancang sudah diberkati, manusia diciptakan diberkati, manusia masuk dalam persekutuan di hari yang diberkati. Betapa itu berkatnya double. Nanti Matius pasal 6 ayat 33 Alkitab mencatat seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka Alkitab mencatat semuanya akan ditambah. Sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Semuanya itu adalah yang dicari bangsa-bangsa. Itu berbicara tentang kekhawatiran, tentang makan, minum, pakai. Alkitab mencatat kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang dicari bangsa-bangsa itu ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, catat clue-nya, ditambahkan. Pertanyaannya begini, kalau ditambahkan itu kita sudah punya atau belum? Kalau ditambahkan itu kita sudah punya atau belum? Betul ya? Kita sudah punya. Hidup kita sudah diberkati. Dan ketika kita mencari dalam persekutuan, nanti Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga itu, Tuhan memberkati hari Sabat, itu Alkitab mencatat bukan saja dikasih tapi ditambahkan. Artinya apa yang sudah kita miliki itu ditambahkan lagi oleh Tuhan. Nah persoalannya kan kita hidup di dalam dunia yang terkutuk. Sehingga ketika manusia bekerja, maka kita mencatat dengan susah payah, itu yang pertama. Yang kedua, bumi tidak maksimal lagi, tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga tidak jarang kemudian kita mengalami kehidupan yang namanya krisis. Krisis salah satunya COVID-19. Ada orang yang banyak orang yang di PHK, gara-gara PHK kemudian ada orang yang bunuh diri, gara-gara PHK ada orang yang melakukan kejahatan, tapi ada orang yang gara-gara PHK tetap bertahan dalam situasinya, masing-masing sesuai dengan responnya. Nah sebab itu Bapak Ibu, saya tahu bahwa kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, tetapi kita juga orang-orang yang hidup di dunia. Bayangin. Dalam waktu 1 tahun itu 52 minggu kalau nggak bolong sama sekali. Tetapi bayangin, saudara ikut pelajaran sekolah itu berapa tahun? TK, kalau saudara dulu nggak ikut TK lah, kita langsung hitung SD. SD berapa tahun? 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Berapa? Itu sudah berapa itu? 12 tahun. Terus yang kuliah berapa lama? Hitunglah. Minimal 5 tahun. Berarti berapa lama itu? 17 tahun dididik dengan cara dunia. Kemudian cara pikir kita mau tidak mau terpengaruh dengan cara pikir dunia. Firman
maka dia akan diberi. Bukan saja itu, tetapi juga dilimpahkan. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima berkat. Tetapi kan dunia tidak bisa begitu. Kita pelajari dengan modal yang sekecil-kecilnya, memperoleh laba yang sebesar-besarnya, kan itu. Dan secara tidak sadar itu kemudian masuk dalam pikiran kita. Sekali lagi, itu wajar karena selama minimal sudah tamat SMA, 12 tahun kita diajar dengan cara dunia. Nah, dalam krisis seperti ini, saya mau sampaikan kepada kita menghadapi berbagai situasi sulit. Sebab itu saya akan mengajak kita semuanya untuk melihat apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, orang yang Yesus ketika menjadi manusia sekutu senantiasa dengan Tuhan, sehingga kekuatannya adalah Tuhan. Kita lihat dalam Matius pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat per ayat yang kita akan bahas hari ini. Jadi yang kemarin saya bicara bagaimana kita adalah orang-orang yang diberkati, dan bagaimana kita tidak saja diberkati tapi terkutuk ini. Tetapi ingat, kita sedang menghadapi juga banyak sekali krisis terjadi, dan bagaimana kita bisa mempertahankan agar hidup kita benar dalam krisis itu. Ayat Matius pasal 4 ayat pertama Alkitab mencatat begini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu poin pentingnya. Ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa, apa saudara? Setelah. Lihat. Dan setelah. Sekali lagi, ini clue-nya di sini. Apa saudara? Setelah. Coba ngomong bersama dengan saya. Setelah berpuasa. Sekali lagi. Jadi bukan belum atau sedang, tetapi setelah berpuasa. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi setelah puasa 40 hari 40 malam, maka Yesus lapar. Pertanyaannya, kira-kira kalau puasa itu, kalau menurut saudara yang lebih kuat itu haus atau rasa lapar? Haus atau lapar? Halo, yang sudah pernah berpuasa atau sering berpuasa, yang paling sulit itu nahan lapar atau nahan haus? Tapi kenapa Alkitab mencatat seperti ini? Maka apa? Laparlah Yesus. Kenapa tidak maka hauslah Yesus? Manusia bisa hidup tanpa minum itu 4-3 hari saja. Manusia bisa hidup tanpa makan 21 hari. Ini Yesus supranatural, tidak semua orang sanggup lakukan. Yang bisa lakukan yang pertama Musa, kemudian Elia, kemudian yang ketiga Yesus yang dicatat oleh Alkitab. Yang lainnya saya belum pernah lihat itu. Nah, ini puasa supranatural. Sekali lagi, setelah 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Ayat selanjutnya. Tadi clue-nya tadi adalah setelah berpuasa. Berpuasa. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Kapan si pencoba datang? Sebelum puasa, saat puasa, atau setelah puasa? Sebelum puasa, saat puasa, atau setelah puasa? Kita sepakat ya, iblis datang, si pencoba datang setelah puasa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali berpikir begini, saya sudah melakukan banyak hal di gereja, saya sudah banyak melakukan Tuhan, saya rajin ibadah, rajin ngasih persepuluhan, rajin ngasih persembahan syukur, saya banyak lakukan sesuatu di gereja, saya melayani sebagai singer, saya melayani sebagai pemain musik, saya melayani sebagai usher, saya tidak melayani gereja, tetapi saya melayani banyak orang di luar sana. Tetapi kenapa ini terjadi? Hal yang terjadi yang sering kita adalah ketika kita mulai mengeluh, ketika kita serius dengan Tuhan, kenapa ini terjadi? Justru pencoba datang bukan sebelum puasa, bukan saat puasa, tetapi setelah puasa. Bukan saat kita mulai memiliki sebuah ancang-ancang untuk hidup benar,
Bukan saat kita dalam sebuah proses hidup benar, tetapi ketika kita serius dalam hidup benar, justru Alkitab mencatat apa? Si pencoba datang. Jadi jangan heran. Hari ini saya mau sampaikan kepada seluruh saudara yang hadir hari ini. Dalam berbagai kondisi yang saudara hadapi, percayalah, ada kalanya Allah izinkan justru ketika saudara semakin serius, kondisimu akan semakin menghadapi. Jadi jangan takut, karena memang itu bagian kita orang yang percaya kepada Tuhan. Barang siapa mengasihi Tuhan, sudah pasti dia bersahabat dengan Allah, dia berseteru dengan dunia. Barang siapa bersahabat dengan dunia, dia berseteru dengan Allah. Itu sudah tidak bisa diabaikan lagi. Semuanya sudah seperti itu. Nah, Alkitab mencatat begini, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah, apa saudara? Supaya batu jadi roti. Makanya batu menjadi roti. Kenapa bukan pencobaan yang kedua yang dibawa ke hubungan bait Allah atau di ke gunung yang tinggi? Kenapa cobaan pertama merubah batu menjadi roti? Yesus lapar. Iblis tahu betul secara psikologi apa yang terjadi dengan hidupmu. Iblis bukan maha tahu, tetapi iblis bisa tahu. Iblis itu ahli psikologi. Dia satu oknum psikolog yang unggul. Jadi dia lihat dari wajahmu saja sudah tahu. Saudara sedang sedih, iblis tahu saudara sedang menghadapi masalah. Lalu dia juga tahu bahwa saudara menghadapi satu persoalan yang seperti ini. Dari mana dia tahu? Dia tidak maha tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Iblis dari mana tahu? Karena iblis memiliki jajaran. Nah, kayak pemerintahan itu kan ada presiden sampai dengan RT-nya. Nah, RT isi warganya, kan begitu kan? Nah, saya mau kasih tahu, itu tahu dari laporan orang setan-setan di bawahnya. Sehingga dia tahu betul, oh kondisinya begini toh. Kalau lagi pasang wajah begini, oh lagi kondisinya begini. Makanya tidak heran, iblis seolah-olah maha tahu. Padahal iblis tidak maha tahu. Jadi iblis itu ahli psikologi. Makanya ketika Yesus lapar, yang disodorkan adalah merubah batu menjadi roti. Bapak Ibu yang saya kasihi, di antara kita ketika kita berjalan sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan begitu. Mengalihkan perkara-perkara rohani menjadi perkara-perkara jasmani. Hidup kita dalam kekristenan yang tadinya lurus dan baik, bisa saja dibelokkan karena iblis ahli psikologi itu tahu ngerti betul apa yang saudara butuhkan. Dan kadang-kadang kita merasa membutuhkan itu persoalannya. Pak, kalau saudara memiliki sebuah keinginan, itu pasti raut wajahnya berbeda kalau saudara tidak memiliki keinginan. Ibu-ibu kalau pengen beli tas baru, rasa-rasanya raut wajahnya berbeda kalau sedang tidak menginginkan tas yang baru. Iblis tahu. Sehingga tidak saran tiba-tiba, iblis odorin tuh. Tuh, kan Yesus lapar, yuk rubahlah batu menjadi roti. Saudara merasa membutuhkan sesuatu padahal tidak butuh. Iblis tahu tuh, sengaja sodorin sesuatu yang seolah-olah itu menjawab kebutuhan saudara. Ibu-ibu pengen tas baru, harganya mahal. Tiba-tiba jalan-jalan lihat diskonnya dijatuhin sekian persen. Kemarin anak saya beli sepatu lumayan harganya, begitu ke KCP, harganya sampai 70%. Dan ternyata memang sepatu itu tinggal sepasang-sepasang. Itu kalau sudah tinggal sepasang-sepasang itu kan mungkin sudah tidak laku dan makanya dijatuhin 70%. Anak saya bilang, kalau tahu begini mendingan beli sekarang, bukan beli kemarin. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, saya mau sampaikan kepada kita semuanya hari ini bahwa kadang-kadang, atau saya mau sampaikan, ketika saudara merasa membutuhkan, maka iblis menyodorkan apa yang sepertinya menjadi kebutuhan saudara. Oleh sebab itu Yesus ngomongnya begini, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lihat,
Firman yang keluar dari mulut Allah berkuasa. Apa yang diperkatakan Yesus semuanya berkuasa. Jawaban dari pencobaan yang pertama, pencobaan yang kedua, pencobaan yang ketiga, semuanya menjawab tantangan iblis dan selesai dengan firman yang disampaikan. Karena apa? Karena Yesus berpuasa. Sekali lagi, Yesus berpuasa. Artinya Yesus memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Yesus tidak pernah melepaskan hubungan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga firman yang keluar dari mulut Yesus itu bukan, karena kita ngomong, Yesus pernah ngomong begini. Apa yang kukatakan bukan berasal dari diriku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Artinya setiap perkataan Yesus itu ada urapan surga di sana. Itu hanya bisa dilakukan ketika saya dan saudara memiliki hubungan karib dengan Tuhan dan dibuktikan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Saya sering sampaikan kepada kita semuanya, kebutuhan manusia itu murah, tetapi keinginan manusia yang mahal. Sekali lagi, kebutuhan manusia murah, keinginan manusia yang mahal. Contohnya, Bapak Ibu yang pakai jam tangan itu gunanya untuk apa? Halo, jam tangan gunanya untuk kita yang jam tangannya murah, yang penting bisa lihat waktu. Tetapi saudara yang memiliki jam tangan yang mahal, bukan lagi sekedar untuk lihat waktu, betul ya? Bukan berarti saya ngomong jangan beli jam tangan yang mahal, silahkan kalau punya duit. Tapi kalau enggak punya duit jangan beli, itu saja persoalannya. Nah, tas yang saudara pakai itu gunanya untuk apa sih? Halo, tas gunanya untuk apa? Untuk naruh barang. Sepakat ya? Tetapi tas kemudian bisa menjadi prestise ketika saudara pakai dengan merek tertentu. Jadi sekali lagi, sebenarnya kebutuhan manusia itu murah, tapi yang mahal adalah keinginan. Dan iblis tahu itu. Kemudian Yesus yang akrab dekat dengan Tuhan itu kemudian ngomong, dan setiap firman itu langsung memukul telak iblis. Saudara, banyak orang dulu pernah mempraktekkan, ada seorang dulu pernah mempraktekkan pakai minyak urapan. Pak Pendeta Dr. Pariaji kan mengajarkan minyak urapan. Rumah-rumah angker segala macam itu diciprati dengan atau diperciki dengan minyak urapan, kan begitu kan? Nah, satu saat ada seorang yang saya tahu kehidupannya, dia minyak urapan yang didoakan oleh Pak Pendeta Pariaji. Dan saya mau sampaikan bukan masalah minyak urapannya, tapi siapa yang memakainya. Dan kemudian ketika dia sedang berdoa, ketika dia lemparkan minyak, ketika dia cipratin minyak urapan itu, dia terpental jatuh, Pak. Karena apa? Karena minyak urapan kan hanya sebagai simbol. Dan itu seolah-olah menjadi kekuatan Tuhan, bukan. Yang penting adalah hubungan pribadi dengan Tuhan atau tidak. Itu yang penting. Mau pakai air tawar pun iblis juga takut. Satu saat di sini kan lagi pernah anak remaja lagi mengalami masalah gara-gara ada satu orang yang mengalami kepahitan di rumah tangganya, ikut ibadah, dia cerita, dan anak-anak remaja yang tidak siap itu kemudian manifestasi. Mereka melihat begini-begini. Ya, ini yang jadi biang keroknya ini kemudian ketika saya layani dia bilang saya minta minum. Tetapi minumnya tidak bisa air minum yang saya kasih. Padahal air minum yang saya kasih tidak saya apa-apain, cuma saya tuangin dan kemudian saya mau kasih. Karena apa? Sekali lagi, itu masalahnya bukan pada medianya. Persoalannya adalah hubungan saya, hubungan saudara dengan Tuhan. Itu baik atau tidak. Yesus mengucapkan firman, selesai semuanya. Lanjut, jadi iblis tahu apa yang sedang saudara pikirkan. Jadi kita lawan dengan firman Tuhan. Yang kedua, lanjut ayat yang ke-6. Lalu ayat 5 ya tadi ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu yang saya kasih lihat.
Iblis pada pencobaan yang kedua menaruh Yesus di bubungan bait Allah lalu suruh menjatuhkan diri. Dia pikir Yesus pasti akan ditatang, akan ditangkap oleh malaikat-malaikat kalau seandainya Yesus menjatuhkan diri. Nah Bapak Ibu, ini merupakan sebuah pernyataan dari kuasa kegelapan untuk mencobai Tuhan dengan cara meragukan adanya Allah di tengah-tengah hidup kita. Jadi kalau Yesus ada di atas, lalu dia melihat ke bawah, tidak ada apa-apa. Kan malaikat tidak menampakkan diri. Dan ketika dia melihat di bawah tidak ada apa-apa, iblis suruh Yesus menjatuhkan diri. Kadangkala hidup kita menghadapi situasi yang seperti ini. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, sepertinya tidak ada Allah di bawah, tidak ada Allah di atas, tidak ada Allah sekeliling kita, dan seolah-olah berdiam diri, tidak menampakkan diri, seolah-olah berjuang dalam pencobaan. Jadi ketika masalah datang seolah-olah Allah berdiam diri. Ini tidak ada loh malaikatnya. Sekali lagi, malaikatnya tidak ada. Tapi iblis berkata, jatuhkanlah dirimu karena malaikat bisa menangkap engkau. Hari ini saya mau sampaikan, kalau saudara sudah serius dengan Tuhan, saudara melayani Tuhan, saudara semakin ikut dekat dengan Tuhan, tiba-tiba ada persoalan dan seolah-olah Allah diam, tidak memberikan pertolongan, seolah-olah Allah seperti ketika murid-murid sedang berlayar, mereka menghadapi badai, Yesus tidur di buritan. Kita pernah mencatat itu ya, peristiwa itu ya. Seolah-olah Yesus peduli, saudara digoncang dengan pencobaan. Allah dibatasi oleh pikiran kita. Kenapa kita melihat seolah-olah? Karena semakin hari bukannya semakin baik, semakin hari kelihatannya semakin buruk, dan seolah-olah tidak ada pertolongan. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, Allah tidak pernah diam. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya berangkat ke Gerasa, dia sengaja ada di atas gunung, dan kemudian ketika murid-muridnya digoncang sedemikian, tepat sebelum jam 3 pagi, Yesus datang di dalam angin dan badai itu. Yesus naik ke atas perahu dan berkata, diam dan tenanglah. Ada kalanya hidup kita seolah-olah hampir tenggelam dan Allah tidak menolong. Bapak Ibu yang saya kasih, ini yang terjadi. Seolah-olah iblis ngomong jatuhkan dirimu. Dan seolah-olah tidak ada malaikat di sana. Tidak ada pertolongan di sana. Tapi saya percaya ketika saya dan saudara ada dalam situasi apapun juga, Allah mempersiapkan pertolongan yang tidak pernah kita duga. Ingat, dalam sebuah peperangan, Deborah dan Barak menjadi hakim, lalu kemudian menghadapi seorang panglima yang namanya Sisera. Dan ketika Sisera dikalahkan, Sisera tidak mati di tangan Deborah atau Barak, tetapi matinya di tangan Yael, seorang perempuan. Tuhan tetap tinggal dalam imanmu, meskipun hari ini dalam goncangan. Justru ketika saudara semakin serius dengan Tuhan. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dalam situasi apapun, saudara jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Satu saat ada seorang anak kecil kepada Tuhan, lalu kemudian dia berkata seperti ini. Anak kecil ini ngomong sama mamanya, "Mah, kalau aku masuk ke kandang singa gimana?" Bayangin, anak kecil ngomong kandang singa. Mamanya bilang, "Jangan, kamu nanti diterkam sama singa itu." Itu di taman safari waktu itu. Nah, dia bilang begini, "Mah, kan ada Tuhan Yesus yang nolong saya." Bayangin, anak kecil bisa memiliki iman seperti itu. Tetapi bagi kita yang dewasa, kita tidak boleh masuk ke kandang singa meskipun Yesus bersama dengan kita. Karena kita percaya itu namanya mencobai Tuhan. Saudara, dalam situasi hari ini COVID-19, ketika orang mengalami ketakutan, saya mau sampaikan, saudara waspada harus, tetapi khawatir jangan. Saya mau sampaikan, kalau Tuhan tidak izinkan COVID-19 menyentuh tubuhmu, percayalah di tengah-tengah berbagai situasi yang sulit sekalipun, COVID-19 tidak akan pernah bisa menyentuh saudara.
Saya di jemaat di tempat ini kemarin ketika ulang tahun, saya datang ke rumahnya, lalu kemudian si ibu ini ngomong bahwa menantunya itu kena COVID-19. Tetapi anehnya suaminya, anaknya yang bareng satu piring minum satu gelas itu enggak kena. Lalu kemudian abangnya dan mamanya kena dari si menantunya ini. Jadi abangnya dan mamanya kena. Jadi 3 orang yang kena. Tetapi anehnya, papanya yang sakit stroke, yang setiap hari dimandikan, dilayani oleh anak-anak yang kena COVID dan juga istrinya yang kena COVID-19 itu, enggak kena. Jadi saya mau sampaikan, izinkan COVID-19 menyentuh saudara, percayalah COVID-19 tidak akan pernah mendatangi saudara. Persoalannya jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jangan pernah jalan kemana-mana tanpa masker, itu kan persoalan. Mentang-mentang saudara merasa dilindungi Tuhan, lalu jalan kemana-mana tanpa masker, itu mencobai Tuhan. Makanya pakailah protokol kesehatan dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, termasuk dalam COVID-19 ini. Jadi sekali lagi, percayalah Pendeta Gilbert ketika doain orang yang sakit kusta, karena sakit kusta kan terkenal menular dari jauh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi. Itu di Singapura kejadian. Kemudian Tuhan berbicara lewat hatinya. Bagaimana kamu ngomong kuasa Tuhan kalau kamu doain saja dari jauh? Lalu karena teguran Tuhan itu Pendeta Gilbert kemudian mendatangi si orang yang sakit kusta itu, menumpangkan tangan dan langsung bersentuhan. Sampai dengan hari ini Pendeta Gilbert toh tidak kena kusta. Kalau Tuhan yang izinkan, maka tidak ada yang sanggup menjamah kita. Haleluya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 silahkan saudara waspada, harus. Tapi jangan khawatir, karena itu berbahaya untuk kita. Lanjut, yang ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat yang ke-9 berkata, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lihat, iblis kemudian menawarkan sesuatu yang berbeda. Tadi bicara masalah untuk membuktikan ketuhanan Yesus. Dia bicara ubahlah batu menjadi roti. Yang kedua, disuruh menjatuhkan diri untuk juga membuktikan Yesus adalah anak Allah. Sekarang yang ketiga. Ingat, Yesus saatnya akan terima kemuliaan dari Bapa ketika dia harus memikul kayu salib dan dia harus mati di kayu salib. Iblis menawarkan sesuatu yang berbeda. Tanpa salib bisa mendapatkan kemuliaan. Caranya apa? Cukup sujud menyembah kepada iblis. Bapak Ibu, kekristenan identik dengan salib. Kekristenan identik dengan penderitaan di dalam dunia ini. Meskipun tidak semuanya penderitaan kadarnya sama. Satu saat ada seorang yang memiliki salib dari besi yang kusam. Lalu kemudian dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku melihat orang lain membawa salib dari bunga mawar. Salib ini kusam, jelek dan berat Tuhan. Sedangkan dari bunga mawar itu indah, bagus, warnanya cerah, mengagumkan. Dan pasti ringan dibanding dengan salib yang kupegang. Lalu Tuhan berkata, silakan ambil salib itu. Kemudian dia ambil buru-buru karena dia pikir salib dari mawar itu lebih ringan dan kemudian warnanya bagus, tidak kusam seperti salib miliknya. Maka dia kemudian dengan sangat antusias ambil salib mawar itu, tetapi dia lupa bahwa mawar selalu berduri. Ketika dia kena dari durinya itu, dia berkata, Tuhan, sakit salib mawar ini. Bapak Ibu, kita ini sering berbicara kepada Tuhan seolah-olah orang lain memiliki salib yang lebih ringan dibanding dengan salib kita. Tetapi percayalah, setiap kita pasti diberikan jalan keluar. Karena 1 Korintus pasal 10 ayat 13 memberikan catatan dengan jelas. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang Allah
yang setia akan memberikan jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Saya mau sampaikan apapun bentuk pencobaan, bentuk masalah, bentuk pergumulan yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Apapun bentuk salib yang hari ini Bapak Ibu hadapi adalah salib yang Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan tahu Bapak Ibu sanggup menghadapi salib itu. Jangan pernah lihat salib orang. Saudara bingung kalau lihat salib orang. Karena salib orang kelihatannya lebih enteng dibanding dengan saudara. Tetapi tidak, memiliki kesusahannya sendiri. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian iblis mengatakan, yuk kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu, kemuliaan, tidak perlu repot-repot. Cukup menyembah kepada iblis. Tidak perlu pikul salibnya Tuhan. Maka bersahabatlah dengan dunia. Ketika bersahabat dengan dunia, segala sesuatu gampang untuk kita dapatkan. Yesus ngomongnya apa? Ayat yang ke-10. Boro-boro mikirin tentang kenikmatan dunia, Yesus berkata begini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ketika iblis menawarkan sesuatu yang indah, ketika iblis menawarkan sesuatu yang kelihatan menyenangkan, Yesus justru berkata, bukan perkara hal-hal yang menyenangkan seperti itu yang seharusnya kita miliki, tapi bagaimana hidup kita takut akan Tuhan. Apa yang jadi persoalanmu hari-hari ini? Maka percayalah, ketika saudara serius dengan Tuhan, lihat, iblis pun tidak tahan. Endingnya begini ayat yang ke-11. Lalu, iblis, apa saudara? Meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kemarin saya sampaikan, malaikat itu makhluk kudus, tetapi adalah pelayan Allah. Ingat itu ya. Kita makhluk kudus, bukan saja pelayan Allah, tetapi sudah diangkat menjadi anak Allah. Yohanes pasal pertama ayat 12, barang siapa percaya dalam namanya, maka ia diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Ingat, saya pernah sampaikan juga kemarin itu bahwa malaikat itu makhluk kudus tapi pelayan Allah. Malaikat jatuh dalam dosa maka dibuang menjadi iblis dan setan-setan itu. Tetapi ketika saya dan saudara jatuh ke dalam dosa, Yesus harus turun ke dunia, disalibkan untuk membayar harga kita sesuai dengan kesalahan kita. Ketika malaikat paling tinggi seperti Michael, Gabriel, segala macam itu, mereka adalah penghulu-penghulu malaikat, tidak pernah menyebut Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa. Tetapi saya dan saudara di dalam kelemahan kita yang setiap hari saya percaya ada saja dosa yang kita lakukan, tetapi kita memiliki hak untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Maka kalau malaikat itu datang melayani Yesus wajar. Karena memang malaikat adalah ciptaan dari Yesus. Tetapi saya mau sampaikan, kemarin saya juga sudah sampaikan, kalau saudara memiliki asisten rumah tangga, maka asisten rumah tangga itu tidak hanya melayani tuannya atau nyonyanya, sepakat ya? Tetapi juga melayani anak-anaknya. Sekali lagi, asisten rumah tangga tidak hanya melayani tuannya atau nyonyanya, tetapi juga melayani anak-anaknya. Hari ini saya mau juga sampaikan kepada kita semuanya. Ketika saudara serius dengan Tuhan, ketika saudara hidupmu bersama dengan Tuhan, meskipun ada kalanya pencobaan terjadi, Tuhan mempersiapkan level hidupmu untuk naik. Dan saudara siap dilayani malaikat-malaikat Tuhan. Makanya malam hari ketika saudara berlutut berdoa kemudian berkata, Bapa, biarlah malaikat berkemah sekeliling rumah kami. Itu malaikat nggak perlu diperintah 2 kali. Begitu saudara ngomong begitu, mulutmu diberikan kuasa, lalu malaikat langsung datang untuk berkemah di sekeliling melindungi rumahmu. Saudara ketika ngomong, aku sedang dalam perjalanan Tuhan, mari kirimkan malaikat untuk melindungi perjalanan kami. Maka saudara tidak perlu ngomong 2 kali, karena malaikat langsung datang dan akan melayani saudara, memberikan pertolongan di dalam perjalanan saudara. Itu istimewanya kita. Makanya buatan Allah yes, tetapi yang istimewa adalah kita diciptakan di dalam Kristus Yesus.
Pencobaan apa yang sedang saudara alami? Sesungguhnya Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih dahsyat untuk kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.